Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildan Umam Alpasya dengan NPM 2417051064. Di sini saya ingin membuat video pengganti pertemuan 6 yaitu machine learning. Nah, ML atau machine learning merupakan salah satu cabang dari AI yang memungkinkan sistem komputer untuk belajar dari data dan pengalaman tanpa harus diprogram secara eksplisit. Pengertian ML yaitu suatu metode dalam kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data dan pengalaman sehingga dapat meningkatkan kinerja tanpa perlu diprogram secara eksplisit. Pada ML, sistem tidak diberikan aturan secara langsung, melainkan mempelajari pola dari data yang tersedia untuk menghasilkan model. ML menjadi penting karena mampu menangani data dalam jumlah besar serta menemukan pola yang sulit dikenali secara manual oleh manusia. Prinsip dasar ML yaitu data sebagai sumber pembelajarannya. Yang kedua pengenalan pola, yang ketiga generalisasi, yang keempat iterasi dan perbaikan. Secara umum proses ML terdiri dari beberapa tahapan. Pengumpulan data, pra pemrosesan data, pelatihan model atau training, evaluasi model, prediksi atau implementasi. Kelebihan dan kekurangan ML, kelebihannya itu yaitu mampu mengolah data dalam jumlah besar, dapat meningkatkan akurasi secara bertahap, mengurangi intervensi manusia dalam pengambilan keputusan, fleksibel dan dapat diterapkan di berbagai bidang. Kekurangannya membutuhkan data yang banyak, proses pelatihan dapat memakan waktu, hasil model sulit untuk diinterpretasikan, rentan terhadap kesalahan. Jenis-jenis machine learning, ada supervised learning dan juga ada unsupervised learning. Supervised learning merupakan metode pembelajaran yang menggunakan data berlabel, di mana setiap data memiliki pasangan input dan output. Model akan belajar dari hubungan antara input dan output tersebut. Contoh tugas dalam supervised learning, klasifikasi, regression. Contoh penerapannya, prediksi nilai mahasiswa, deteksi email spam. Yang kedua, unsupervised. Kebalikannya dari supervised, metode pembelajaran yang menggunakan data tanpa label sehingga model harus menemukan pola atau struktur secara mandiri. Contoh tugas clustering association. Contoh penerapan segmentasi pelanggan, analisis pola pembelian. Perbandingan supervised dan unsupervised. Dari datanya berlabel tidak berlabel, tujuan prediksi menemukan pola, output diketahui tidak diketahui. Jadi kalau supervised learning ini harus berdasarkan table, jadi dia benar-benar berlabel gitu. Tujuannya bisa diprediksi, outputnya udah diketahui, jadi benar-benar pasti. Kalau unsupervised ini kayak nggak berlabel, dia harus menemukan polanya dan outputnya aja masih belum diketahui. Konsep jarak, distance concept. Dalam machine learning, konsep jarak digunakan untuk mengukur tingkat kemiripan antar data. Semakin kecil jarak, semakin mirip data tersebut. Jenis-jenis distance. Euclidean, Manhattan, Minkowski. Yang Euclidean ini jarak garis lurus, Manhattan selisih absolut, Minkowski generalisasi. Alur kerja machine learning. Yang pertama itu pengumpulan data, yang kedua pra pemrosesan data, yang ketiga pemilihan metode, training, evaluasi model, implementasi atau prediksi. Menggunakan model untuk data baru. Contoh penerapan ML, sistem rekomendasi film atau produk, deteksi email spam, prediksi cuaca. Evaluasi model. Evaluasi model digunakan untuk mengukur performa model. Beberapa metrik dasar, akurasi, precision, recall. Studi kasus. Nah, oke, sekian video penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.